efek tidak paham dari materi ini adalah kadang muncul pertanyaan begini nih. Tidak senang dengan peradaban barat, kok masih pakai Facebook? Itu kan produk orang Amerika. Nggak usah pakai Twitter, nggak usah pakai handphone. Ini karena tidak paham apa itu hadharah, apa itu madaniyah. Yang nanti konsekuensinya nggak bisa memilah mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian, kalau nggak senang dengan konsep demokrasi, nggak usahlah ngurus KTP, nggak usah SIM, nggak usah apa itu ya. Itu kan produk demokrasi katanya. Nggak usah mengunjungi DPR. Bahkan sebagian itu melarang pakai dasi. Karena itu budaya orang kafir. Ya, ada sebagian dulu itu nggak boleh memakai meja dan kursi di dalam belajar. Jadi sebagian pesantren itu nggak mau pakai meja kursi. Yang pakai meja dan kursi dipandang itu pendidikan ngikuti model Belanda. Nah, kemudian ada yang mengatakan kita ini kan bebas berdakwah. Itu kan berarti menikmati demokrasi. Kemudian ada juga yang mengatakan peradaban asing itu tidak mengapa diambil. Itu bagian dari Islam. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini terkait dengan bahayanya kalau memang nggak dipahami terutama perbedaan konsep antara hadharah dan madaniyah. Nah, kita bahas pertama tentang definisi. Hadharah itu apa sih sebetulnya? Ini memang istilah baru ya. Kalau Ibnu Khaldun menggunakan kata al-umran ya, untuk civilization. Tapi lebih pasnya hadharah ini kalau diterjemahkan adalah kultur atau budaya. Ini kalau dalam bahasa Arab hadharah itu bentuk isim, kata benda. Jamaknya adalah hadarat. Kalau dari sisi bahasa, al-hadar itu kan artinya kota. Hadarah itu al-iqamah fil hadar. Berdiam diri di kota. Nah, dari sisi istilah, ini saya ambilkan dari Kamus Al-Ma'ani, mengutip pendapatnya Edward Taylor. Al-hadarah secara istilah itu adalah al-kullul murakkab alladzi yajma'u bidakhilih jami'al mu'taqidat wal qiyam wat taqalid wal qawanin wal ma'lumat wal funun wa ayya adat au sulukat au imkanat yumkinu ayyahsula 'alaiha fardun ma fi mujtama'im ma. Nah, ini terjemahannya kurang lebih beginilah. Seluruh gabungan yang mencakup i'tiqad, kepercayaan, nilai-nilai atau al-qiyam, kemudian tradisi, hukum, informasi, seni, kebiasaan, perilaku, atau kemampuan yang didapatkan seseorang dalam suatu masyarakat. Ini definisi cukup panjang ya, tapi intinya mencakup seluruh itu. Jadi mulai dari akidahnya dan yang muncul dari akidah itu, nilai-nilai, ya hukum, tradisi, kebiasaan, dan seterusnya. Nah, di dalam kitab Nizamul Islam, Asy-Syaikh Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani, beliau mendefinisikan hadharah itu secara simpel, yakni majmu'ul mafahim anil hayah, sekumpulan mafahim tentang kehidupan. Apa sih mafahim itu? Mafahim itu adalah ma'anil afkar, makna-makna pemikiran, al-mudraku waqi'uha, yang faktanya itu dipersepsikan, fil dhihni di dalam benak, al-mu'athirah fis suluk, perilaku itu nanti dipengaruhi oleh mafahim ini. Jadi ini definisi yang kita pakai.
orang mendefinisikan berbeda itu ya wajar. Tetapi realitas apa yang kita bahas nanti mengacu ke definisi ini. Di dalam kamus al-uqab, mafhum itu adalah makna yudraku lahu waqi'un fil dhihni. Sama ya. Sampean ketika mendengar kata sepeda itu kan ada gambaran di dalam benak. Oh, seperti ini bentuknya. Nah, itu berarti mafhumnya itu ada di situ. Ketika saya bilang misalnya apa? Pacul. Pacul. Nah, yang orang Jawa mungkin mafhumnya berbeda dengan pacul yang orang Banjar. Orang Banjar pacul itu dalam benaknya dia itu memikirkan ada sesuatu yang copot. Pacul itu artinya lepas. Jadi kalau orang Jawa bilang pacul itu mafhumnya dia, oh ini alat untuk mencangkul. Seperti kata bujur. Kalimatnya sama, tapi apa yang terpersepsikan di dalam benak itulah mafhumnya, mafahimnya. Kalau bujur orang Banjar mengatakan artinya betul, benar. Tapi kalau bujur orang Sunda itu maknanya agak kurang pantas untuk disebut. Nah, itu artinya kalau nggak ada persepsi dalam benak yang sesuai dengan realitas, itu artinya dia nggak paham. Sawa'un akana waqi'an mahsusan, sama ada apakah fakta yang dia persepsikan itu mahsus, bisa diindra, fi kharijil dhihni, di luar benak itu. Misalnya kayak sepeda, itu kan dia bisa mengindra faktanya. Amkana waqi'an musallaman bih annahu mawjud fil kharij. Ataukah fakta atau realitas itu dia terima bahwasanya itu memang ada di luar. Tasliman ala waqi'in mahsusis, yang itu dia terima atas fakta yang bisa diindra. Contohnya kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita faham itu ada, padahal kita nggak bisa mengindra. Tetapi alam semesta ciptaannya itu bisa kita indra. Itu disebut sebagai faham juga, mafhum. Jamaknya adalah mafahim. Jadi yang dimaksud oleh Syekh Taqi, seluruh persepsi yang ada pada diri manusia tentang kehidupan, bukan hanya persepsi ya dia, tapi tentang hidup dan kehidupan, itu disebut sebagai hadarah. Kita lanjut tentang madaniyah itu apa? Sebetulnya masih terkait dengan hadarah. Ini dari kamus Al-Ma'ani. Ya. Madaniyah itu isim, kata benda. Maknanya adalah al-janibul madiyu minal hadarah. Sisi atau aspek yang berupa materi atau fisik dari sebuah hadarah. Kal umrani wa wasail ittisal wat tarofiyah. Seperti bangunan. Bangunan itu kan beda-beda antara satu dengan yang lain ya. Rumah Jawa dengan rumah Banjar, rumah Minang itu beda-beda. Itu hasil dari peradabannya berbeda. Kemudian ada sarana-sarana komunikasi dan hiburan, entertainment. Sarananya yuqabiluhal janibil fikri war ruhi wal khuluqi minal hadarah. Yang itu sesuai dengan sisi pemikiran, intelektualitas, spiritual, kemudian moral dari sebuah peradaban. Ada hadarah itu berupa pemahaman hidupnya, madaniyah itu adalah hal-hal yang sifatnya fisik, materi. Nah, nanti konsekuensinya ini bisa kita lihat dalam bagian ini, saya ringkas ya. Pertama, kalau madaniyah itu ada yang dipengaruhi oleh pemikiran. Jadi bukan sekedar fisik dari kepintaran seseorang atau sebuah bangsa saja, tapi ada pemikiran atau pemahaman khusus
yang menjadikan benda itu ada, maka ini hukumnya sesuai dengan hukum pemikirannya. Seperti yang saya contohkan di awal, kalau misalnya salib, ya, salib itu kan muncul karena ada persepsi bahwasanya Nabi Isa itu disalib. Maka kita memakai itu nggak boleh. Karena apa? Ada persepsi tadi, walaupun ini hukum benda. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal benda itu kan boleh. Nah, kalau salib ini kan nggak ada dalil mengharamkan, nggak ada secara khusus. Tetapi dia dipengaruhi oleh pemikiran tidak benar, sehingga memakai itu juga tidak boleh. Terus alat hitung misalnya, kayak tasbih, gimana hukumnya? Maka kita lihat tasbih itu fungsinya seperti apa? Adakah pemikiran khusus? Ya, misalnya para biksu itu memakai itu, bubuhan bubuhu. Ya. Apakah itu ada pemikiran khusus? Kalau tidak, sekedar alat hitung, maka ya nggak mengapa dipakai. Sama seperti kita pakai apa itu, yang biasa dipakai oleh pramugari atau pramugara di pesawat untuk bertasbih. Ya. Kan kalau pesawat mau berangkat biasanya pramugari bawa itu yang cetek 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 itu. Itu biasa dipakai untuk berzikir, ya. Kalau pramugari untuk menghitung penumpang. Jadi ini nggak masalah karena memang alat itu fungsinya seperti sekedar sebagai alat hitung semata. Tapi kalau dipengaruhi pemikiran tertentu maka tidak diperkenankan dipakai oleh kaum muslimin. Nah, kalau tidak dipengaruhi pemikiran tertentu yang kaitannya dengan hadharah tadi ya, pemahaman hidup tadi, maka ini sifatnya universal. Universal itu artinya dari manapun ambil ya. Nggak usah, oh ini komputer bikinan Yahudi, oh ini komputer Islami. Sampai di Facebook itu ada yang mencari di mana tukang tambal ban yang bermanhaj salaf misalnya. Ya, tukang tambal ban itu mau bermanhaj salaf atau bermanhaj yang lain, tambal bannya itu halal saja, boleh dipakai. Komputer itu mau bikinan mana saja, boleh dipakai. Ini karena aspek fisik begitu. Orang mau pakai Facebook, pakai Twitter atau yang lain itu hanya aspek fisik teknologi. Nggak ada sangkut pautnya dengan pemahaman hidup tertentu. Sehingga boleh dipakai. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu nggak mempermasalahkan ya, ketika berperang dengan orang kafir Quraisy, itu beliau memakai pedang, ya, baju peralatan perang itu bahkan sebagian itu dari Mut'im bin Adi, orang Quraisy sendiri. Beliau itu berkonfrontasi dengan Romawi dalam perang Mu'tah misalnya, juga perang Ahzab. Beliau masih pakai uang cetakan Romawi. Jadi kalau mungkin oleh netizen yang nyinyir dikatakan Rasul ini nggak konsisten. Masa berperang melawan Romawi, mata uangnya masih cetakan Romawi. Nah ini orang yang nggak paham, mempertontonkan ketidakfahamannya. Jadi nggak masalah itu dipakai. Kemudian yang terkait dengan tadi pemahaman hidup, maka ini sifatnya khusus. Kaum muslimin nggak perlu mengambil pemahaman hidup dari orang-orang luar. Oleh karena itulah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, beliau ketika dimintai pendapat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang buku-buku orang Persia, apakah kita terjemahin saja ke bahasa Arab. Ini diceritakan oleh Ibnu Khaldun di dalam muqaddimah tarikh beliau. Kata Umar bin Khattab, itrahuha fil ma'. Lemparkan saja, buang itu ke air. Kalau di dalamnya itu ada petunjuk, Allah itu sudah memberikan petunjuk yang lebih baik kepada kita. Kalau di dalamnya ada kesesatan, dengan membuangnya itu kita telah
menghindarkan umat itu dari kesesatan. Jadi kalau masalah sistem aturan hidup nggak perlu kita mengkajinya kepada Machiavelli atau kepada Montesquieu, kepada Aristoteles. Ya, nggak perlu itu belajar itu. Kalau sekedar belajar untuk sekedar tahu ya sebetulnya nggak masalah sih. Tapi jangan diambil. Jangan mempengaruhi kehidupan kita. Kadang kita ini kan nggak bisa membedakan, akhirnya dari barat itu senang sekali. Sehingga kayak definisi tadi itu ya, akan lebih yakin kalau pakai tadi yang si orang asing tadi, si Taylor tadi. Apalagi kadang di dunia akademik itu kalau nggak mengutip misalnya dari Plato, Aristoteles, itu rasa agak kurang afdol. Nah ini perlu kita revisi pemahaman begitu. Karena kalau bicara tentang memaknai hidup, itu Islam sudah punya konsep tersendiri. Kata Umar, kalau itu ada petunjuknya, Allah sudah berikan petunjuk yang lebih baik kepada kita. Dalam riwayat Imam Al-Hakim, kata Umar bin Khattab, inna kunna azalla qaumin. Kami ini dulu adalah kaum yang hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Allah kemudian memuliakan kami dengan Islam. Ya, wa mahma natlubul izzah bi ghairi ma a'azzanallahu bih. Selama kita itu mencari kemuliaan dengan menggunakan konsep selain yang telah Allah menjadikan kita mulia, adzallanallah, justru Allah akan menghinakan kita. Ini bicara tentang mafahim, tentang hadarah. Kadang riwayat tadi itu dipakai oleh kaum muslimin untuk bicara hal-hal fisik. Sehingga kemudian nggak mau belajar kepada orang barat di dalam hal masalah teknik. Oh kita kan sudah Islam nih. Ngapain belajar kepada orang kafir? Padahal kalau masalah fisik, materi, teknik itu bebas saja belajar kepada yang lebih alim, baik itu muslim maupun juga orang kafir. Sementara untuk masalah hadarah ini, kita nggak perlu belajar kepada mereka. Mereka harusnya belajar kepada kita. Ini kan kadang terbalik. Belajar kepada orang-orang kafir bukan belajar bagaimana bikin pesawat, ya, bagaimana teknik nuklir, bagaimana teknik informasi, internet, dan sebagainya. Tapi belajar agama. Ya, seolah-olah mereka itu lebih lurus kehidupannya. Problemnya di situ. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Ini contoh ya di dalam nizamul Islam. Jadi amal askalul madaniyah an-natijah 'anil ilmi was-sina'ah. Adapun bentuk-bentuk materi madaniyah ya, fisik ya, yang muncul dari ilmu dan industri, ka'adawatil mukhtabarat, seperti alat-alat laboratorium, wal alatit tibbiyah, alat-alat kedokteran, wasinaiyah, dan industri. Ini boleh diambil ya. Oh ini akhirnya ada juga yang nggak mau pakai ini kedokteran modern. Kita kembali pakai bekam semua. Ya. Nggak, ini boleh, ini hukumnya ini boleh. Itu masuk madaniyah. Tinggal nanti masalahnya halal atau haram zat-zatnya itu. Kemudian wal asas, asas ini perabotan rumah tangga. Boleh juga diambil dari mana saja. Dulu ada apa yang tidak mau itu pakai rice cooker. Itu bikinan orang asing. Akhirnya pakai ini, tetap pakai kompor. Kompor awalnya juga nggak mau ya, pakai kayu bakar. Ini cara Nabi. Cara Nabi masak ini pakai kayu bakar. Itu masalah madaniyah, nggak apa-apa. Kemudian tonafis ini permadani.
Wa masyakalaha, dan yang serupa itu fa innaha ashkalun madaniyah alamiyah. Maka itu bentuk-bentuk madaniyah, bentuk-bentuk fisik yang sifatnya alamiah, ya universal. La yura'a fi akhdhiha ayyu syai'in. Tidak perlu diperhatikan di dalam mengambilnya itu satu hal pun. Artinya memakai itu nggak harus diperhatikan dari mana. Li'annaha laisat najimatan anil hadarah. Karena sesungguhnya hal-hal fisik yang seperti dicontohkan ini tidak muncul dari pemahaman tertentu tentang hidup. Ya, hadarah di sini hadarah dengan makna majmu'ul mafahim anil hayat. Jadi ini boleh. Sehingga nanti kalau ada, ya ini mau membeli peralatan yang belum pernah ada sekarang, bagaimana hukumnya? Ya dilihat, itu ada sangkut pautnya nggak dengan pemahaman tentang konsep hidup seseorang atau bangsa. Kalau enggak ya halal dipakai.